Salam, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melangkah, mari kita dengarkan perenungan firman Tuhan. Dan biarlah firman Allah pada pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami. Biarlah sebentar tidak kami lakukan aktivitas kegiatan kami ingin bekali dengan kebenaran firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya, amin. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-25. Injil Matius 13 ayat 25 berkata demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Sekali lagi, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Kebenaran firman Allah pagi hari ini kami berjudul waspadalah. Waspada di sini dapat diartikan hati-hati. Waspada di sini dapat diartikan awas. Dapat diartikan bersiap siaga atau berjaga-jaga. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjelang akhir zaman, di saat-saat zaman akhir ini, tentunya banyak hal-hal yang terjadi, baik secara global maupun secara individu atau secara pribadi, atau mungkin terjadi pada sebuah keluarga. Baik kejadian-kejadian aneh, kejadian-kejadian yang menakjubkan atau yang sangat mengerikan, kejadian yang sangat mengerikan sekalipun, yang secara nyata kita dengar atau kita lihat, keadaan-keadaan yang terjadi memang ada yang merespon dengan biasa-biasa saja, akan tetapi ada yang merespon berlebihan sehingga menimbulkan rasa takut, sehingga menimbulkan rasa cemas, sehingga menimbulkan rasa kekhawatiran di dalam setiap kehidupan kita. Dan berharap saudara sekalian, kejadian-kejadian buruk yang terjadi jangan sampai terjadi kita alami di dalam keluarga maupun pribadi. Saudara kekasih di dalam Tuhan Kristus, tetapi kalau kita baca dalam 1 Timotius pasal 3 ayat yang pertama, di situ katakan bahwa hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Saudara, bukan hanya sukar atau sulit untuk mencari nafkah, bukan sukar atau sulit untuk mencari rezeki, tetapi lebih daripada itu saudara kasih dalam Tuhan, yaitu kita sukar atau sulit mempertahankan iman. Kita sulit atau sukar menjadi garam. Kita sulit atau sukar menjadi terang. Kita sulit bisa menjadi mengasihi. Kita sulit untuk kita berharap kepada orang-orang itu saudara sekalian kasih Tuhan. Itu adalah kesulitan yang terjadi di akhir-akhir zaman ini saudara sekalian, di hari-hari terakhir ini. Karena memang pengaruh-pengaruh kuasa-kuasa gelap yang juga berjuang, yang juga berusaha merebut atau menguasai setiap hati manusia. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, diajarkan oleh firman Allah supaya kita harus waspada, supaya kita harus hati-hati, supaya harus kita bersiap siaga, berjaga-jaga untuk melihat atau berawas-awas, saudara sekalian, menghadapi kemungkinan apa yang akan terjadi di akhir-akhir zaman ini. Kalau kita baca dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, di situ dikatakan iblis berjalan seperti singa yang mengaum mencari orang atau mangsa yang dapat ditelannya. Itu artinya saudara sekalian kasih Tuhan, kita jangan berbangga hati, jangan berbangga diri kalau kita saat ini kita kuat iman kita. Ingatlah saudara sekalian kasih Tuhan, seperti firman Allah yang sudah kita baca, kita harus berhati-hati, kita harus berwaspada di akhir zaman-zaman di hari-hari terakhir ini. Karena dalam setiap kehidupan kita ini, kita dihantui, kita diancam oleh iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, yang sewaktu-waktu jikalau kita terlena, jikalau kita tidak waspada, jikalau kita lengah saudara sekalian, kita akan diterkamnya dan kita akan dikuasai oleh si iblis. Dalam firman Allah yang kita baca saat ini memberikan penjelasan
bahwa kita harus waspada, sebab iblis juga menyebarkan benih yang beracun, yaitu berupa ilalang yang ditaburkan di antara benih-benih yang baik itu, di antara benih-benih yang unggul. Benih baik itu, benih unggul itu adalah kita orang-orang percaya, supaya kita diajarkan, kita dituntut, kita dibawa oleh Tuhan supaya kita dapat menjadi berkat, supaya kita dapat menjadi saksi. Tetapi ada oknum yang tidak senang atau tidak suka kita menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati, kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Tuhan tidak ingin, iblis tidak ingin, saudara sekalian, kita hidup di dalam kesetiaan. Oleh karena itu, saudara kasih dalam Tuhan, iblis juga berupaya bagaimana anak Tuhan itu bisa hidup di dalam kekhawatiran, anak Tuhan itu bisa hidup di dalam kebimbangan, anak Tuhan itu bisa hidup di dalam ketakutan. Ini adalah usaha-usaha daripada si iblis. Oleh karena itu firman Allah mengatakan bahwa kita harus waspada, sebab iblis di antara benih-benih yang baik itu, iblis menaburkan benih-benih yang beracun, yaitu ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Allah. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang ilalang itu tidak bisa dilihat hasilnya kalau mereka ilalang itu masih di dalam benih, masih hidup di dalam yang masih muda. Tetapi untuk melihat apakah itu ilalang, apakah itu bandung, dilihat pada waktu menuai. Saudara kekasih di dalam Tuhan, tetapi banyak sekali orang-orang percaya, banyak sekali orang-orang yang beriman terbuai oleh hal-hal yang sepertinya rohani. Saudara sekalian, kita berkata, seringkali kita berkata tidak apa-apa berbuat ini, berbuat itu. Saudara sekalian, cuma begini saja tidak apa-apa. Atau bahkan kita berkatakan Tuhan juga tahu keadaan kita. Saudara sekalian, yang sebenarnya intinya, sebenarnya ini adalah hal-hal yang baik. Tetapi jangan sampai kita terlena. Terkadang saudara kasih dalam Tuhan, iblis pun juga membentangkan suatu hal-hal yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara kekasih dalam Tuhan, kita tidak boleh percuma, kita tidak boleh berangan-angan, kita tidak boleh begini aja saudara sekalian dalam setiap kehidupan ini. Tetapi kita harus percaya kepada Tuhan, kita harus bisa menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Apa yang kita anggap rohani belum tentu itu benar secara menurut firman Allah. Oleh karena itu waspadalah. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati. Kita diajarkan bukan sekedar percaya kepada Tuhan, tetapi kita diajarkan juga kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Iblis percaya bahwa Yesus itu ada anak Allah. Kita pun juga percaya bahwa Yesus itu ada anak Allah. Yang membedakan adalah bagaimana saat kita menuai. Apakah yang kita lakukan adalah ajaran-ajaran iblis? Apakah yang kita lakukan adalah ajaran-ajaran Tuhan? Oleh sebab itu saudara kekasih dalam Tuhan, seperti lalang di antara gandum ini menjadi pelajaran penting di dalam setiap kehidupan kita. Di akhir-akhir zaman ini kita harus waspada, kita harus hati-hati, kita harus bisa menyimak dengan baik-baik apakah ini adalah rancangan Tuhan, apakah rancangan setan. Oleh sebab itu saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup itu memang berat, hidup itu memang sulit, hidup itu memang penuh perjuangan. Tetapi firman Allah pada pagi ini mengingatkan kita, jangan sampai kita terjebak oleh trik-trik atau oleh hal-hal yang iblis dapat menyesatkan dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai pengiringan kita, jangan sampai pelayanan kita, jangan sampai kepercayaan kita kepada Tuhan selama ini menjadi sia-sia karena kita menuruti keinginan iblis, keinginan setan, dan kita tidak waspada, kita tidak hati-hati. Jangan sampai kita terjebak, kita larut hidup di dalam dosa. Saudara kekasih dalam Tuhan, kalau kita baca dalam Kolose pasal 4 ayat yang kedua, di situ mengatakan berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Artinya saudara kekasih dalam Tuhan, kita tidak kebal terhadap
ajakan atau bujukan iblis. Oleh sebab itu kita harus tetap berdoa. Oleh sebab itu kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan, sebab kekuatan kita hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biarlah menjadi kekuatan di dalam kami melangkah hari ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami melakukan aktivitas dan kegiatan kami. Berkati usaha dan pekerjaan kami, berkati aktivitas hari ini, supaya keberhasilan, keberuntungan berpihak akan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni salah dosa kami, ampuni setiap kekurangan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.